Ya, pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Ya, baik Andra dan juga pemirsa, tekanan berat perekonomian dialami oleh semua negara di tengah pandemi corona ini. Indonesia yang PDB-nya mayoritas ditopang konsumsi lalu dihadapkan pada tantangan berat. Namun, ini di mana di kuartal 1 saja ya, kita lihat laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat menjadi 2,84% saja. Pilar lainnya yaitu ekspor dan juga investasi juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Dan Menko Perekonomian optimistis bahwa Indonesia masih lebih resilient dibandingkan negara lain. Kita simak bagaimana datanya soal pertumbuhan ekonomi kita. Kalau di sini dilihat ada realisasi kuartal 1 dan juga proyeksi di kuartal 2. Ini untuk Indonesia untuk kuartal 1 2,97%, sementara proyeksi untuk kuartal 2 ini kurang lebih sekitar minus 3,8%. Dan untuk Amerika ini 0,2% untuk realisasi kuartal 1, sementara untuk kuartal 2 proyeksinya ini kurang lebih minus 9,7%. Kemudian Inggris, Anda bisa lihat juga di sini pertumbuhannya juga kuartal 1 masih di bawah Indonesia di 1,6%, sementara untuk proyeksi kuartal kedua di minus 15,4%. Tiongkok, nah ini dia Tiongkok untuk realisasi kuartal 1-nya di minus 6,8%, sementara untuk proyeksi kuartal 2-nya itu di 1,2%. Dan untuk India ini juga kuartal 1-nya di 0,7% mengalami pertumbuhan yang sangat tipis dan kecil begitu ya. Kemudian juga untuk proyeksi kuartal 2-nya di minus 12,4%, sementara Singapura ini minus 0,7%, sementara untuk proyeksi kuartal 2-nya di minus 6,8%. Malaysia ini untuk realisasi kuartal 1 di minus 1,8%, sementara proyeksi kuartal 2-nya di minus 8%. Lalu kita lihat juga ini adalah pertumbuhan PDB Indonesia. Kalau kita lihat trennya dari kuartal 1 2018, kita masih positif di angka 5%. Namun di kuartal 2 cukup naik di 5,27%, kemudian turun lagi di 5,17% kuartal 3 2018. Dan kita lihat lagi ini trennya terlihat menurun gitu ya, walaupun sempat fluktuatif di awal kuartal 1 dan 2, namun ternyata terus menurun di kuartal 1 2020 menjadi 2,97%. Penurunannya sangat signifikan akibat salah satunya adalah pandemi COVID-19. Dan kita lihat lagi untuk proyeksi, ini dia proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Bank Indonesia RDG 17-18 Juni 2020 memproyeksikan bahwa ada 0,9% sampai dengan 1,9%. ADB ini per 18 Juni 2020 memproyeksikan minus 0,1%, World Bank stagnan di 0%, kemudian OECD proyeksi edisi Juni 2020 di minus 3,9% hingga minus 2,8%, sementara IMF outlook edisi April 2020 di angka 0,5%. Ya, pemirsa, ini kita lihat lagi untuk pilar PDB. Ini dia pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita. Kalau dilihat dari kuartal 1 2018 angkanya di 4,96%, naik signifikan di 5,17%, kemudian turun lagi di kuartal 3, naik tipis di kuartal 4, lalu pertumbuhan signifikan naik lagi di kuartal 2 2019 di 5,18%, lalu turun drastis hingga kuartal 1 2020 dari 4,97% di kuartal 4 2019 lalu drastis turun di 2,84%. Dan kita lihat lagi untuk nilai ekspor Indonesia. Ini tahun 2020 Januari 13,63 miliar US dollar, lalu Februari ini meningkat angkanya. Dan Maret terus meningkat, April justru turun gitu ya di 12,19 miliar US dollar, sementara di bulan Mei 2020 ini 10,53% atau minus 2
48,96% year on year. Dan untuk PMDN, ini dia realisasi investasi kita kuartal 1 2020, PMDN-nya 112,7 triliun dan ini angkanya surplus 29,3% year on year, sementara PMA ini atau penanaman modal asing di 98 triliun, ini terjadi minus di 9,2% year on year, jadi totalnya adalah sekitar 210,7 triliun. Ini lebih tinggi ya dari pertumbuhan 5,3% di kuartal 1 2019. Baik, kita lihat lagi apa saja strategi yang dilakukan gitu ya. Ini dia, kita lihat langkah pemerintah untuk memulihkan ekonomi walaupun dampak pandemi ini terus menggerus devisa negara. Kita lihat untuk program exit strateginya, adanya pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru atau new normal. Kemudian program pemulihan ekonomi nasional yang saat ini memang sedang terus digalakan dengan mengucurkan sejumlah dana begitu ya. Kemudian ada juga riset dan juga transformasi ekonomi. Demikian data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Andra, silakan. Ya baik, terima kasih Poppy untuk data-data yang sudah disampaikan dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas David, terkait dengan investasi tadi, ini kira-kira seperti apa sih peluangnya atau kinerja investasi kita di kuartal kedua yang dari analisa Anda? Ya, kuartal 2 mungkin sama ya, sama dengan yang lain, dengan menurunnya import itu kelihatan sekali dari angka import ya. Jadi import bahan baku, barang modal itu turun drastis. Artinya investasi untuk misalnya mesin, misalnya orang bikin pabrik gitu ya, untuk mesinnya kan itu terkendala sejak Februari, Januari pun sudah terkendala ya. Jadi mungkin mesin sudah bisa datang, tapi teknisinya yang untuk mengoperasikan dan juga untuk menginstalnya itu kan datang dari luar misalnya, ini kesulitan. Ya. Terus ya mungkin untuk beberapa jenis investasi lain, mungkin yang terkait teknologi ini masih jalan ya. Jadi memang apalagi di era COVID ini, kalau sebelum COVID aja kalau saya perhatikan dalam 4-5 tahun terakhir, terutama investasi ke ASEAN termasuk Indonesia ini yang paling kuat memang dari sektor teknologi ya. Jadi memang cukup besar dan saya pikir pasca COVID pun akan makin besar gitu karena ini kembali menunjukkan bahwa kita belum tahu juga ini kan selesai dari penyakit COVID ini sampai kapan gitu. Dari sisi vaksin maupun obatnya kan belum ada gitu ya. Jadi kita dari investor teknologi kelihatannya masih akan meningkat. Oke, baik. Saya akan tanya ke Mbak Sita. Mbak Sita, ya. Mbak Sita, terkait dengan peluang investasi di tengah pandemi ini kan daya saing Indonesia turun 8 peringkat dari 32 menjadi 40 ya. Nah, ini Anda melihat apakah ini sedikit mempengaruhi peluang investasi atau iklim investasi kita, Mbak Sita? Iklim investasi itu ditentukan oleh banyak hal ya. Menurut saya tentu hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi dan oleh karena itulah pemerintah melakukan reformasi struktural untuk memperbaiki itu. Akan tetapi kalau kita di kondisi saat ini melihat adanya opportunity ya. Bahkan sebelum COVID adanya perang dagang antara US dan Tiongkok itu sudah memberikan opportunity lah kalau sampai ada realokasi industri atau pabrik-pabrik dari Cina ke negara-negara lain di Asia. Jadi kita melihat ini sebuah kesempatan dan Indonesia dapat menjadi salah satu negara berkembang di Asia yang bisa menjadi destinasi dari realokasi perusahaan-perusahaan ini. Iya, pertanyaannya seperti apa kesiapan kita untuk menyambut investasi atau peluang-peluang yang tadi misalnya perusahaan banyak cabut dari Tiongkok begitu? Selain secara makro kita mau memperbaiki ease of doing business secara keseluruhan ya, tapi kita juga pemerintah melakukan approach direct. Saat ini beberapa investasi yang dari Amerika kita lakukan secara G2G masih dalam pembicaraan. Jadi kita melakukan reformasi di level makronya, ease of doing business dan indikator-indikator yang Anda sebutkan tadi. Tapi kita juga melakukan direct approach, karena kan kita juga sudah bisa memperkirakan perusahaan-perusahaan mana yang dapat pindah dan lokasi di Indonesia. Misalnya kita bisa tentukan lokasi juga. Sekarang masih dalam pembicaraan. Oke, seperti apa yang dilakukan direct approach yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada calon investor yang akan masuk ke tanah air?
Saat ini dalam kasus Amerika misalnya dilakukan pembicaraan G2G ya mengenai beberapa sektor dan perusahaan yang memang mencari tempat. Akan tetapi tentu perusahaan harus melihat juga lokasi, kemudian biaya tenaga kerja, kesiapan daerah yang akan dituju dan lain sebagainya. Akan tetapi pemerintah sekarang melakukannya secara direct approach, artinya kalau ada concern bisa langsung diselesaikan secara bersama-sama gitu kan. Karena kalau reform makro itu memang perlu untuk jangka panjang, tapi kalau mau menarik 1, 2, 3 company yang besar itu kita perlu one to one approach juga sih untuk agar cepat bisa pindah. Karena kan mereka relokasi juga mempertimbangkannya butuh waktu yang agak cepat juga kan, karena produksinya diharapkan bisa mulai berjalan kembali. Oke, Mas David, apa sebenarnya yang harus kita siapkan ketika bisa menampung beberapa investasi dari Tiongkok yang keluar dari Tiongkok, kemudian kita bisa tampung di sini? Apa persiapan yang harus kita lakukan? Ya kembali kita harus mengingat bahwa negara lain juga melakukan hal yang sama, gitu ya. Negara-negara pesaing kita di ASEAN maupun di level regional ini melakukan percepatan juga, struktural. Perubahan struktural di dalam birokrasinya, ease of doing business-nya, dari sisi perpajakan, dari sisi tenaga kerja dan seterusnya, gitu ya. Nah, ya itu memang yang dilakukan harus kejar bola gitu ya, kita nggak bisa menunggu ya. Direct approach tadi. Iya, direct approach, harus langsung tanya kebutuhan mereka apa, gitu ya. Dan memang yang dilakukan negara lain kurang lebih juga sama. Sama seperti itu. Berlomba-lomba gitu ya. Jadi memang harus ada pendekatan-pendekatan lain ya, yang mungkin bisa dikaitkan dengan hal-hal yang lain ya, di luar ekonomi juga. Dan ini sebenarnya kesempatan emas ya, karena beberapa negara lain memang ingin, bukan hanya Amerika ya, Jepang juga memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaannya untuk realokasi, karena mereka tidak ingin pusat industrinya itu atau pusat produksinya hanya ada di satu tempat begitu ya. Kita mengingat di awal tahun ini ketika terjadi disruption produksi di China itu sangat suffer ya, banyak industri Jepang juga ya. Jadi mereka ingin juga melakukan diversifikasi dan peluang Indonesia saya pikir besar. Karena kita satu-satunya negara ASEAN yang mungkin penduduknya besar, paling besar, dan akan mengalami demographic dividend sampai 2030-2040. Dan saya pikir ini akan jadi new growth zone ya. ASEAN ini, apalagi Indonesia dan India mungkin, menjadi new growth zone. Didorong tadi dengan demographic dividend juga dengan kondisi geografis maupun demografis. Tapi yang menjadi pertimbangan mereka juga adalah bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di tanah air, kan itu akan menjadi itu pasti mereka, akan jadi concern. Karena saat ini kan masih tinggi begitu kita. Betul. Jadi sebenarnya era COVID ini sebenarnya era new normal ini menjadi persiapan kita sebenarnya di segala bidang ya, bukan hanya swastanya, pemerintah, stakeholder Indonesia Incorporation ini untuk menyiapkan ya konsolidasi ketika nanti mereka ekonomi sudah mulai pulih lagi. Dari sisi sumber daya manusia ini juga satu hal yang jadi PR kita ya. Nah ini kalau misalnya industri tertentu misalnya mau masuk ke Indonesia, salah satu kesulitan biasanya yang mereka tanyakan soal ketersediaan SDM. Nah ini sebenarnya kita harus percepat untuk pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Oke, baik. Mas David dan juga Mbak Sita, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.